terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kasus penyebaran penyakit jamur pada tanaman padi di wilayah Jawa. Kami terdiri dari 4 orang anggota kelompok. Yang pertama, Maria Priscilla Klau, Maria Jelita Ilona Bere, Maria Anggriani Galut, Ambrosia Yanita Maria Indak. Baik, latar belakang kasus ini pada bulan Januari tahun 2025, petani di Desa Padijaya, Kecamatan Tani Sejahtera, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan adanya gejala bercak coklat pada daun tanaman padi mereka. Pada awalnya, gejala tersebut hanya terdeteksi pada beberapa tanaman padi di sekitar area persawahan, namun seiring berjalannya waktu, penyakit ini mulai meluas ke seluruh area sawah. Petani yang awalnya tidak mengetahui penyebab pasti penyakit ini mencatat bahwa penyakit ini sangat cepat menyebar pada tanaman padi yang ditanam di tanah lembab dengan kelembapan udara yang tinggi akibat curah hujan yang cukup intens pada musim hujan tahun itu. Pada saat yang sama, para petani juga sering menggunakan pupuk nitrogen berlebihan dan tidak melakukan rotasi tanaman dengan baik. Melalui pemeriksaan laboratorium, diketahui bahwa penyebab utama penyakit ini adalah jamur Machnoporde oryzae. Jamur ini dapat menyebar melalui spora yang terbawa oleh air hujan atau angin, serta oleh alat-alat pertanian yang tidak dibersihkan dengan baik. Metode problem-based learning. Masalah utama dalam kasus ini adalah suatu penyebaran penyakit jamur Machnoporde oryzae atau belas padi yang cepat menyebabkan kematian massal pada tanaman padi di wilayah Jawa, dimulai dari Desa Padijaya, Kecamatan Tani Sejahtera, Kabupaten Malang pada awal musim hujan tahun 2025. Yang berikut itu brainstorming. Yang pertama itu penyakit belas padi. Penyebab utama penyakit belas padi adalah gejala khas, di mana bercak coklat berbentuk belah ketupat pada daun, batang, dan belai. Yang berikut gejala khas, di mana bercak coklat berbentuk belah ketupat pada daun, batang, dan belai. Yang berikut kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan jamur atau kelembaban tinggi suhu hangat. Yang berikut cara penyebaran spora atau angin, air, benih, alat pertanian. Berikut faktor lingkungan. Yang pertama, musim hujan dan kelembaban tinggi. Yang kedua, drainase lahan yang buruk. Yang ketiga, kualitas air dan irigasi. Yang keempat, suhu dan udara. Yang berikut atau yang ketiga, praktik pertanian. Yang pertama itu penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan. Yang kedua itu tidak ada atau kurangnya rotasi tanaman. Yang ketiga itu penggunaan varietas padi yang rentan. Yang berikut sanitasi lahan dan alat pertanian yang buruk. Yang berikut pengendalian gulma yang tidak efektif. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan terjadinya epidemi dan reasoning penyebaran penyakit. Berdasarkan kasus kejadian di atas, ada beberapa faktor utama yang menentukan terjadinya epidemi penyakit belas padi dan reasoning penyebarannya, yaitu yang pertama, faktor lingkungan yang mendukung. Faktor lingkungan yang pertama di sini yaitu kelembapan yang tinggi. Musim hujan dengan curah hujan intens meningkatkan kelembaban udara dan permukaan daun, menciptakan kondisi ideal bagi perkecambahan spora dan perkembangan miselium jamur Machnoporde oryzae. Air hujan juga berperan sebagai media penyebaran spora dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Faktor lingkungan yang kedua yaitu suhu. Suhu yang optimal pada awal musim hujan juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan jamur patogen. Yang kedua, reasoning. Praktek pertanian yang tidak berkelanjutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sawah dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan dan penyebaran penyakit. Berikut karakteristik patogen dan penyebarannya. Yang pertama, Machnoporde oryzae. Jamur ini dikenal memiliki kemampuan untuk menghasilkan sejumlah besar spora yang mudah terbawa oleh angin dan air. Spora ini dapat menginfeksi tanaman padi pada berbagai tahap pertumbuhan. Yang kedua, penyebaran melalui angin dan air.
Spora jamur yang ringan dapat dengan mudah terbawa oleh angin dan menyebar ke area yang lebih luas. Air hujan atau air irigasi juga dapat membawa spora dari tanaman yang terinfeksi ke tanaman yang sehat di sekitarnya. Sifat patogen yang mampu menghasilkan banyak spora dan mekanisme penyebarannya yang efisien melalui media angin dan air memungkinkan penyakit ini menyebar dengan cepat dalam kondisi lingkungan yang mendukung. Oke, selanjutnya perkembangan penyakit dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat grafik perkembangan penyakit belas padi dari waktu ke waktu. Grafik ini menggambarkan perkembangan penyebaran penyakit belas padi Magna Porte Orizae di Desa Padijaya, Kabupaten Malang selama 4 minggu setelah laporan pertama. Yang berikut, pada minggu setelah laporan, tingkat penyebaran penyakit sangat rendah, hampir mendekati nol. Pada laporan awal ini, penyebaran penyakit hampir mendekati nol. Ini menunjukkan bahwa infeksi masih sangat terbatas pada beberapa tanaman di area tertentu. Kondisi ini mencerminkan tahap awal infeksi di mana spora jamur belum menyebar luas. Yang berikut, memasuki minggu 1, terjadi sedikit peningkatan penyebaran penyakit. Pada minggu ke-1, terjadi peningkatan kecil dalam penyebaran penyakit. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan seperti kelembapan tinggi dan curah hujan intensif yang memicu perkecaban spora serta penyebaran melalui air hujan atau angin. Yang berikut, peningkatan yang cukup signifikan mulai terlihat pada minggu kedua. Pada minggu kedua ini, peningkatan penyebaran menjadi lebih signifikan, di mana kondisi ini dipengaruhi oleh praktik pertanian yang tidak optimal, seperti penggunaan pupuk nitrogen berlebihan dan kurangnya rotasi tanaman yang memperlemah ketahanan padi terhadap infeksi. Yang berikut, tren peningkatan terus berlanjut dan semakin curam pada minggu ketiga. Pada minggu ketiga, tren peningkatan semakin curam. Ini menunjukkan percepatan penyebaran. Spora jamur telah menyebar ke area lebih luas melalui alat pertanian yang tidak steril atau aliran air irigasi. Yang berikut, penyebaran penyakit mencapai tingkat tertinggi yang tercatat pada minggu keempat. Pada minggu keempat, penyebaran mencapai puncaknya, di mana kombinasi faktor lingkungan seperti suhu hangat, kelembapan tinggi, dan kelemahan manajemen pertanian yaitu sanitasi buruk, varietas rentan akan menyebabkan epidemi meluas ke seluruh area persawahan. Kesimpulan, grafik menunjukkan pola eksponensial penyebaran penyakit yang menegaskan pentingnya intervensi dini seperti pengendalian kelembapan, rotasi tanaman, dan penggunaan fungisida. Tanpa tindakan, penyakit akan terus menyebar dengan cepat terutama di musim hujan.